Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Malam Tahun Baru. Oke, untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian support dan follow penulis supaya beliau tambah semangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, silakan kalian klik tombol subscribe dan tanda lonceng supaya kami tambah semangat untuk membuat atau membawakan cerita kembali. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Matahari terakhir di tahun ini sudah terbenam. Dunia bersiap untuk pesta merayakan pergantian tahun. Layaknya anak muda lainnya, kami melakukan banyak hal di luar rumah. Berkumpul dengan teman-teman dan bersenang-senang. Di salah satu rumah temanku, aku menghabiskan waktu berjam-jam bersama mereka. Minum minuman dan makanan tersaji dengan komplit. Karena saat itu rumah temanku cukup luas dan berada di perumahan. Kami bebas mau berisik seperti apapun. Apalagi kedua orang tua si pemilik rumah sedang tidak ada. Kami mau senakal apapun tidak ada yang melarang. Pesta itu kami adakan di halaman belakang si pemilik rumah yang cukup luas dan ada kolam renangnya pula. Walau banyak perempuan, aku sudah terbiasa berada di tengah. Walau aku seorang perempuan, aku sudah terbiasa berada di tengah laki-laki seperti itu. Aku tidak sendiri. 3 dari 10 orang yang hadir juga perempuan. Mereka semua adalah teman-teman kuliahku. Semua berbaur, mengalir, tanpa saling berbeda. Walau beberapa dari kami terpaut usia yang cukup jauh. Seperti malam-malam tahun baru lainnya, mereka semua sangat menikmati saat-saat ini. Musik diputar keras-keras, dan mereka bersama-sama menari-nari tak jelas. Bahkan sampai ada yang menceburkan diri ke kolam renang. Singkat cerita, saat itu waktu menunjukkan pukul 00.30 atau setengah 1 malam. Dan teman-temanku masih aktif dengan musik kerasnya. Saat sedang asik menertawakan kelakuan konyol teman-temanku, aku mulai merasakan hal yang aneh. Aku seperti melihat sekelebat bayangan dari arah samping. Namun, saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Hahaha, sialan, bisa aja loh, ucap salah satu teman laki-lakiku. Membuat kami semua tertawa dengan lepas. Dan entah kenapa, saat kami semua tertawa, aku seperti mendengar suara tawa yang tidak aku kenal. Sepertinya bukan suara tawa teman-temanku. Seolah-olah ada satu orang asing di sekitar kami. Gua duduk dulu ya, capek, ucapku yang kemudian duduk di salah satu kursi. Pegal juga rasanya, karena hampir 1 jam aku berdiri bergurai dengan yang lainnya. Ya udah, kalau capek istirahat aja Saras, salah satu temanku menyahut. Aku duduk di salah satu kursi santai, menyadarkan badanku sesaat
sambil memperhatikan mereka yang masih aktif bernyanyi dan berjoget ria. Seolah-olah rumah ini sudah menjadi klub malam saja. Saat aku duduk di kursi ini, keanehan pun semakin menjadi. Entah karena aku mabuk atau bagaimana. Tapi kalau aku mabuk, rasanya tidak mungkin karena aku tidak banyak minum. Aku juga tidak merasa pusing sama sekali. Tapi penglihatanku ini agak aneh. Karena saat melihat teman-temanku berjoget, ada satu orang asing yang ikut berjoget bersama mereka. Orang itu perempuan dengan rambut acak-acakan, bajunya putih lusuh. Aku terus memperhatikan orang asing itu. Siapa dia? Aku tidak kenal sama sekali. Aku coba hitung jumlah teman-temanku. Dan ternyata ada 11 orang, termasuk aku. Berarti ada satu orang tambahan dalam kelompok ini. Lagi-lagi aku bertanya dalam hati, siapa dia? Siapa sosok perempuan asing yang tengah ikut berjoget dengan teman-temanku? Apakah mereka tidak menyadarinya? Sampai akhirnya sosok perempuan itu membalikan badan dan menunjukkan wajahnya yang hancur tak karuan. Sontak, aku kaget bukan main. Wajahnya sangat menyeramkan, rusak dan berdarah-darah. Aku tak tahu sosok apa itu. Badannya berjoget mengikuti irama musik. Akan tetapi, wajahnya datar, rusak menyeramkan. Aku memejamkan mata karena ketakutan. Dalam hatiku, aku berujar, Gua salah lihat. Tiba-tiba ada yang berbisik di telingaku. Enggak kok, enggak salah lihat. Suara itu terdengar lirih di telinga kananku. Aku lantas membuka mata. Betapa kagetnya. Perempuan berwajah rusak itu sudah persis di depanku, sambil menirukan gerakan-gerakan joget teman-temanku. Aku ketakutan bukan main. Saat itu juga aku teriak dengan sekeras-kerasnya. Saras! Salah satu temanku memanggil. Lalu beberapa dari mereka berjalan mendekatiku. Mereka bertanya, ada apa? Tapi aku tak bisa menjelaskan. Gak tahu, itu serem banget. Serem, jawabku sambil terus menutupi wajah. Mana? Gak ada apa-apa, ucap teman-temanku yang lain. Dan anehnya, temanku yang bernama Ardi, dia adalah pemilik rumah ini. Tiba-tiba ia mendekat dan berkata kepadaku, Lo pulang aja deh, Saras. Gak bagus lo di sini. Ya, seolah diusir, dia menyuruhku untuk segera pulang sekarang juga. Beberapa temanku bertanya, kenapa? Akan tetapi tak ada jawaban jelas dari Ardi. Udah capek dia, mendingan pulang aja. Gua anterin deh, ucapnya berulang-ulang. Pada akhirnya, aku dibawa pulang salah satu teman laki-lakiku. Sebut saja namanya Kevin. Dengan sepeda motornya, dia mengantarku menuju rumah. Selama perjalanan pulang, tak ada hal aneh lainnya.
Wajahku sudah pucat seperti orang yang ingin pingsan. Sesampainya aku di rumah, aku langsung istirahat dan memutuskan untuk tidak bercerita kepada orang tuaku. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menghapus ingatan soal kejadian itu. Tapi ternyata tak semudah itu. Saat aku mengecek sosial media, aku melihat teman-temanku mengupload foto-foto saat tahun baru itu. Aku kembali merinding. Di semua foto yang mereka upload, ada penampakan sosok perempuan berwajah hancur itu berada di tengah-tengah mereka. Namun, mereka sama sekali tidak sadar. Entah kenapa, hanya aku yang melihat. Beberapa kali aku mencoba mencari tahu soal penampakan itu dengan bertanya langsung kepada Ardi. Tapi aku urunkan niat itu. Entah kenapa, aku tidak ingin tahu apapun di balik itu semua. Yang jelas, aku tidak mau lagi berkunjung ke rumah Ardi, apapun alasannya. Oke, sekian cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Oke, untuk supportnya atau kritikan dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Apabila ada salah satu rekan pembaca atau pembaca yang ingin atau mempunyai pengalaman mistik, silakan kalian bisa kirim ya, cerita via email dan kami akan bawakan cerita Anda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi